Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang sekolah. dilakukan oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di di bawah Malang, umur di Jawa Cilacap, Timur yang Jawa diduga Tengah menjadi viral korban di media Kasus sosial. ini dengan memanggil sejumlah pihak Bullying setiap merupakan sekolah para ekspresi remaja. menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Stop bullying, karena bullying adalah sesuatu yang tidak terlihat, tapi itu nyata dan ada yang merasakan. Dan kita sebagai orang terdekat harus lebih peka, mendengarkan, dan juga sadar bahwa ada orang terdekat kita yang butuh bantuan kita. Selamat pagi, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cristiano Rivaldo dengan NPM 2510100165. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembulian dan perundungan di Bagai, Indonesia. Sekian, terima kasih. Mari kita bahas. Apa itu perundungan? Perundungan atau bullying adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk menyakiti atau mengintimidasi orang lain secara sengaja dan berulang-ulang. Perundungan dapat terjadi di berbagai tempat, termasuk sekolah, tempat kerja, dan media sosial. Jenis-jenis perundungan. Yang pertama, perundungan fisik. Tindakan yang menyakiti tubuh seperti memukul, menendang, atau mendorong. Yang kedua, perundungan verbal. Tindakan yang menyakiti dengan kata-kata seperti mengolok-olok, menghina, atau mengancam. Yang ketiga, perundungan sosial. Tindakan yang mengisolasi atau mengabaikan seseorang dari kelompok. Yang keempat, perundungan siber. Tindakan yang menyakiti melalui media sosial atau internet. Yang kelima, perundungan emosional. Tindakan yang menyakiti perasaan seperti mengintimidasi atau memanipulasi. Dampak-dampak perundungan. Yang pertama, gangguan mental, depresi, kecemasan, atau stres. Yang kedua, gangguan fisik, cedera atau sakit. Yang ketiga, gangguan sosial, isolasi, kehilangan teman, atau kesulitan bergaul. Yang keempat, gangguan akademis, penurunan prestasi, atau kehilangan minat belajar. Yang kelima, gangguan emosional, perasaan tidak aman, tidak percaya diri, atau tidak berharga. Tanda-tanda seseorang mengalami perundungan. Yang pertama, perubahan perilaku seperti menjadi lebih tertutup atau agresif. Yang kedua, perubahan penampilan seperti menjadi lebih kotor atau tidak terawat. Yang ketiga, kehilangan minat pada aktivitas yang disukai. Yang keempat, gangguan tidur atau makan. Yang kelima, mengungkapkan perasaan tidak aman atau tidak percaya diri. Cara-cara mencegah perundungan. Yang pertama, jujur dan terbuka. Berbicara tentang perasaan dan pengalaman. Yang kedua, mencari bantuan. Mencari bantuan dari orang yang dipercaya seperti orang tua, guru, atau konselor. Yang ketiga, tidak membalas. Tidak membalas dengan kekerasan atau perundungan. Yang keempat, melaporkan. Melaporkan perundungan kepada pihak yang berwenang. Yang kelima, mendukung.
mendukung korban yang mendengarkan dan memberikan dukungan. Hukum dan sanksi atas melakukan perbuatan pembulian atau perundungan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang 34 Tahun 2014 Pasal 76C, setiap orang dilarang mendapatkan, melakukan, membiarkan, menyuruh, dan turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Sanksinya ialah pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda maksimal sebesar 72 juta rupiah. Apa yang harus dilakukan jika Anda melihat perundungan? 1. Jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan atau mendukung perundungan. Yang kedua, bantu korban. Bantu korban dengan mendengarkan dan memberikan dukungan. Yang ketiga, laporkan. Melaporkan perundungan kepada pihak yang berwenang seperti guru atau orang tua atau yang berpihak kewajiban. Yang keempat, dukung korban. Dukung korban dengan memberikan dukungan dan kepercayaan. Kesimpulan hukum tentang perundungan atau pembulian ialah perundungan atau pembulian adalah tindakan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana maupun sipil. Berikut adalah kesimpulan hukum tentang perundungan atau pembulian. Yang pertama, pasal 310 KUHP, perundungan atau pembulian dapat dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 9 bulan atau denda maksimal 200 juta. Yang kedua, pasal 311 KUHP, perundungan atau pembulian yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang dapat dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 2 tahun atau denda maksimal 400 juta. Tiga adalah pasal 351 KUHP, perundungan atau pembulian yang menyebabkan luka atau cedera dapat dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal 1 miliar. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perundungan atau pembulian terhadap anak dapat dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal 100 juta. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE, perundungan atau pembulian melalui media sosial dapat dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar. Sanksi sipil. Yang pertama, gugatan ganda. Korban perundungan atau pembulian dapat mengajukan gugatan ganda untuk meminta ganti rugi material atau imaterial. Yang kedua, ganti rugi. Pelaku perundungan atau pembulian dapat dikenakan ganti rugi atau kerugian yang dialami oleh korban. Pencegahan atau penanganan. Yang pertama, pencegahan. Pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat harus melakukan pencegahan perundungan atau pembulian dengan cara meningkatkan kesadaran dan edukasi. Yang kedua, penanganan. Pihak berwenang harus menangani kasus perundungan atau pembulian dengan cepat dan tepat. Dengan demikian, perundungan atau pembulian adalah tindakan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana maupun sipil. Oleh karena itu, kita harus melakukan pencegahan dan penanganan yang efektif untuk mencegah perundungan atau pembulian. Sekian, terima kasih.